Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di The Westminster Room. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu hal menarik yang aku dapatkan dari salah satu bapak gereja yang bernama Cyril dari Alexandria, secara khusus dalam memaknai Natal yang akan kita rayakan bersama-sama di bulan Desember ini. Apa yang dituliskan oleh Cyril secara khusus membahas tentang palungan dan signifikansi palungan dalam kelahiran Yesus. Dan mungkin bagiku ini adalah sesuatu yang mungkin jarang dibahas dan mungkin ini sesuatu yang baru, maka menarik buatku karena ketika aku baca pun aku baru sadar, oh iya juga ya, ini ada makna yang baik nih dari palungan di mana Yesus itu lahir. Kita tahu bahwa di Injil Lukas, Yesus itu dilahirkan di palungan, dan palungan itu adalah tempat makan hewan yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Di bagian pertama kita akan cari tahu sedikit saja tentang siapa itu Cyril dari Alexandria. Cyril ini adalah penerus dari Athanasius dari Alexandria juga. Alexandria ini merupakan daerah di Mesir sekarang, yang merupakan daerah yang dimana berdiri gereja Koptik Ortodoks saat ini, begitu ya. Coptic Orthodox Church, dan Alexandria itu adalah seperti pusatnya. Kalau misalkan di gereja barat Roma Katolik itu di Roma, maka gereja Koptik itu ada di Alexandria, yang sekarang yang menjadi uskup di sana adalah, coba aku cari dulu ya, Paus Theodoros kedua dari Alexandria. Jadi ini paus atau pemimpin utama dari gereja Koptik, tapi berbeda ya konsepnya dibandingkan paus dari gereja Katolik Roma. Kalau kita baca juga teman-teman di salah satu kutipan yang aku dapat dari sebuah kamus teologi ya, Cyril ini adalah salah satu bapak gereja yang dihormati, dan di sana dikatakan one of the most distinguished theologians of the early church. Jadi salah satu teolog yang sangat dihormati dari gereja mula-mula. Tapi bukan hanya dihormati dalam satu konteks tertentu, misalkan tradisi timur saja, karena Alexandria ini kan timur ya, tetapi juga gereja barat, termasuk gereja Katolik Roma dan juga gereja Protestan saat ini. Karena Cyril ini juga banyak berbicara tentang kristologi, yang apalagi dalam perdebatannya melawan Nestorianisme, maka Cyril ini menjadi salah satu yang banyak dirujuk begitulah dalam memaknai iman Kristen, secara khusus dalam kristologinya. Maka berhubungan dengan kristologi pada bagian yang kedua, aku coba cari tahu ya tentang, karena ini berkaitan dengan Natal, dan ketemulah tulisan dari Cyril ini begitu, secara khusus khotbah dan tafsirannya terhadap Injil Lukas. Dan dalam salah satu tafsirannya itu dia menuliskan makna atau signifikansi dari kenapa Yesus itu lahir di palungan. Bagi Cyril, karena palungan itu adalah tempat makan hewan, dia melihat manusia itu seperti manusia berdosa itu seperti dalam tanda kutip hewan. Ya. Makanya dia menuliskan begini ya, he found man reduced to the level of the beast. Tuhan melihat manusia itu sudah direduksi karena dia berdosa seolah-olah seperti binatang. Maka dari itu Allah itu menempat atau melahirkan Kristus itu di tempat makan hewan. Sehingga ya, kalau aku akan kasih ya kutipan bahasa Inggrisnya, aku jelasin ini dalam bahasa Indonesia. Sehingga ketika manusia berdosa yang dianggap seperti hewan itu datang ke tempat makannya, dia tidak lagi mendapati fodder atau pakan ternak, tetapi dia bertemu dan menemukan Yesus Kristus, sang roti dari surga itu. Maka ketika manusia berdosa atau hewan itu makan roti hidup itu, maka dia dikatakan might mount up to the degree of intelligence, atau dia menjadi manusia yang sejati, manusia yang benar-benar menjadi seorang manusia, bukan manusia berdosa yang seperti tadi dikatakan seperti hewan begitu. Dan ini menarik banget teman-teman ya, ketika menghubungkan palungan itu dengan keberdosaan manusia, Cyril sepertinya melihat bahwa Yesus lahir di palungan itu karena kita berdosa, bukan karena yang nanti kita lihat di bagian ketiga, bukan karena dia miskin, rendah dan lain sebagainya. Dia Allah. Tetapi karena dia tahu manusia begitu bobrok, begitu hancur, maka dia rela datang ke dalam dunia,
lahir di palungan supaya dia bisa bertemu dengan manusia berdosa itu, yaitu aku dan kamu. Dan itulah penggambaran Cyril ya. Yesus itu adalah roti dari surga yang ditempatkan di tempat makan hewan, agar hewan-hewan ini, yaitu kita manusia berdosa, bisa makan dan menjadi seorang manusia yang sejati. Tentu ini bukan bilang manusia itu hewan, bukan ya teman-teman ya. Tapi inilah penggambaran yang indah menurutku. Melihat bahwa manusia berdosa begitu bobrok, begitu hancur. Tapi dipertemukan dengan roti hidup, yaitu bayi Yesus yang lahir di palungan. Nah, pada bagian ketiga, bagian yang terakhir, kita melihat bahwa palungan itu juga menunjukkan tentang kemuliaan Kristus. Cyril melihat bahwa jangan sampai kita melihat bahwa karena Yesus lahir di palungan kita menganggap dia rendah. Tidak. Tetapi ya, misalkan dia dikatakan ya, for very many holy prophets had been born from time to time, but never had any one of them been glorified by the voice of angels. Banyak nabi telah lahir, tapi hanya Yesus yang dimuliakan oleh para malaikat. Ya, karena apa? Karena yang lahir di palungan itu, sekalipun tempatnya palungan, adalah anak Allah itu yang kekal itu. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Maka jangan lihat Yesus yang ada di palungan itu, sekalipun memang rendah, tapi jangan lihat dia hanya sebagai bayi biasa. Ingatlah dia adalah Allah yang dipuji oleh seluruh alam semesta ini. Dan dialah pribadi yang paling indah di seluruh, misalkan penghuni surga. Di sana dikatakan excels the inhabitants of heaven, and who therefore is glorified even by the holy angels. Cyril ingin menunjukkan, Yesus lahir di palungan demi menyelamatkan manusia berdosa, tapi yang lahir di palungan bukanlah manusia biasa. Dia adalah Allah manusia, anak Allah yang berinkarnasi menjadi daging demi menyelamatkan kita, dan dialah Tuhan kita yang kita sembah. Maka wajar ketika kita melihat juga pada bagian yang lain, ada para majus datang menyembah Yesus, memberikan hal-hal yang seharusnya dipersembahkan kepada seorang raja, sebab dialah raja. Maka dari palungan ini Cyril mengajak kita melihat keberdosaan kita, manusia berdosa, dan juga kemuliaan Kristus. Yang menyelamatkan manusia berdosa adalah Kristus yang mulia. Bukan manusia biasa, bukan bayi yang miskin semata, tapi anak Allah yang menjadi miskin demi kita. Anak Allah yang mulia itu yang menjadi rendah demi kita, demi keselamatan kita. Dan inilah salah satu hal yang sangat indah ya yang aku dapatkan dari tulisan-tulisan Cyril, yang semoga bisa menolong kita dalam merenungkan momen Natal ini. Karena video yang singkat ini bisa menjadi berkat buat kita secara khusus dalam masa-masa Advent ini, menyambut Natal dan menyambut juga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dadah.